Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, resmi menyegel 3 gerai perhiasan mewah Tiffany & Co. di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. Langkah tegas ini diambil setelah otoritas menemukan indikasi kuat praktek impor ilegal dan pelanggaran kepabeanan yang sistematis. Penyegelan yang dilakukan sejak Rabu 11 Februari 2026 ini menandai babak baru pengetatan pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi atau high value goods yang masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi kewajiban negara. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang bea cukai ngapain ditangkap? Sekarang nggak, dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya permainnya di sini fair di dalam negeri. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co. di 3 lokasi berbeda. Salah satunya di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Menko Purbaya mengungkapkan, sebagian besar perhiasan yang dipajang di gerai-gerai tersebut terindikasi masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Saat dilakukan pemeriksaan mendadak, pihak manajemen tidak mampu menunjukkan formulir pemberitahuan impor barang atau PIB maupun dokumen legalitas perdagangan lainnya. Dalam kasus ini, detail modus yang diungkapkan pemerintah mencakup 2 pola utama, penyelundupan total dan manipulasi nilai barang atau under-invoicing. Dalam modus under-invoicing, importir sengaja mencantumkan harga barang yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya pada dokumen kepabeanan untuk menekan tagihan bea masuk dan pajak. Praktek ini sangat merugikan negara karena menghilangkan potensi pendapatan dari sektor barang mewah. Kementerian Keuangan juga mengendus kemungkinan persekongkolan antara pihak perusahaan dengan oknum internal di lingkungan bea cukai. Purbaya menyatakan, praktek ini diduga telah berlangsung lama dan melibatkan pegawai sebelum masa rotasi besar-besaran di kementeriannya. Ia menegaskan akan menelusuri siapa saja oknum yang memuluskan masuknya barang-barang mewah tersebut secara tidak sah. Kepala Seksi Penindakan 2 DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Krisyanto, menjelaskan tindakan penyegelan ini bagian dari koordinasi antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari sisi pajak dalam rangka impor atau PDRI. Jika terbukti melakukan pelanggaran administratif dan manipulasi nilai, Tiffany & Co. tidak hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak, tetapi juga terancam sanksi denda administratif yang sangat berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelanggaran berupa ketidaksesuaian nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dapat dikenakan denda hingga 1000%. Otoritas pajak kini sedang melakukan sinkronisasi data penjualan di gerai-gerai tersebut dengan laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan perusahaan untuk melihat sejauh mana ketimpangan antara stok fisik dan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Otoritas kini fokus menyandingkan dokumen yang dideklarasikan perusahaan dengan fakta fisik barang di lapangan. Selama proses audit investigasi berlangsung, ketiga gerai tersebut tetap dilarang beroperasi dan dipasang garis segel untuk memastikan tidak ada barang bukti yang berpindah tangan atau dimanipulasi. Lebih lanjut, menanggapi kejadian ini, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia atau APPI, Stefanus Lo mengatakan, langkah Ditjen Bea Cukai itu menjadi alarm kepada pelaku usaha di sektor emas perhiasan untuk berbenah. Menurut dia, seluruh pengusaha sudah sepatutnya mengikuti aturan importasi yang ditentukan pemerintah. Salah satunya, taat membayar kewajiban perpajakan. Adapun gerai perhiasan mewah Tiffany & Co. adalah rumah perhiasan mewah asal Amerika Serikat. Pertama kali masuk ke pasar Indonesia dengan membuka gerai pertamanya di Plaza Indonesia pada awal era 1990-an. Hingga saat ini, Tiffany & Co. punya 3 gerai di Indonesia, yaitu di Plaza Indonesia atau Plaza Senayan dan Pacific Place, Jakarta.